Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Zamardana, mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang partial molar volume. Partial molar volume adalah salah satu kuantitas termodinamika penting yang telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna dalam menjelaskan berbagai jenis interaksi seperti ion-ion, ion pelarut, dan interaksi pelarut-pelarut yang terjadi dalam larutan berair maupun larutan non-air. Interaksi ini sangatlah membantu dalam menentukan struktur dan propertian dari solid. Partial molar volume sebagian benar-benar memberitahu tentang interaksi antara berbagai komponen campuran dan struktur lokal pelarut, terutama efek air dalam partial molar volume dapat dilihat karena pemecahan struktur air lokal ataupun membuat struktur es. Reaksi-reaksi kimia biasanya berlangsung antara dua campuran zat, bukannya antara dua zat murni. Nah, salah satu bentuk yang umum dari campuran adalah larutan. Kuantitas relatif suatu zat terlarut dalam larutan disebut juga dengan konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung. Nah, untuk pembuatan larutan, biasanya dua senyawa dapat bercampur lebih mudah bila gaya tarik antar molekul solut dan pelarutnya semakin besar. Besarnya gaya tarik ini ditentukan oleh jenis ikatan pada masing-masing larutan tersebut. Bila gaya tarik antar molekulnya termasuk dalam kelompok yang sama, maka keduanya akan saling melarutkan. Sedangkan bila kekuatan gaya tarik antar molekulnya berbeda jenis, maka tidak saling melarutkan. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus dari pembuatan larutan ya. Larutan ideal dan larutan non-ideal. Dalam suatu sistem, atom-atom, ion-ion, dan molekul-molekul nyatanya saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perilakunya sukar diramalkan secara tepat. Molekul-molekul gas ideal dipandang sebagai molekul-molekul bebas yang tidak berinteraksi satu sama lain. Dalam larutan cair, pendekatan keidealan berbeda dengan gas ideal. Dalam larutan ideal, partikel-partikel pelarut dan terlarut yang dicampurkan berbeda dalam kontak satu sama lain. Pada larutan ideal dengan zat pelarut molekular, gaya interaksi antara semua partikel pelarut dan terlarut setara. Dalam larutan non-ideal, gaya antar atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul harus dipertimbangkan dalam perhitungannya. Penyebabnya, ion-ion berlawanan muatan mengandung baku tarik satu sama lain. Baku tarik ini menimbulkan ion-ion saling berdekatan sehingga larutan jadi lebih pekat. Setiap ion dikelilingi oleh molekul pelarut yang berlawanan muatannya. Kecenderungan ini dapat menghambat laju ion-ion menuju elektroda yang menyebabkan daya hantar listriknya lebih rendah. Prinsip partial molar volume. Partial molar volume merupakan komponen dari campuran yang berbeda yang memiliki komposisi. Dikarenakan molekul artinya berubah menjadi komposisi dari A ke B. Nah, perubahan molekul aslinya dan perubahan
penting akibat energi dari kedua molekul. Hal ini terjadi karena variasi termodinamika dan zat campuran serta perubahan komposisinya. Nah, untuk volume molar parsial. Volume molar parsial merupakan salah satu komponen dalam sampel terhadap volume total. Nah, volume molar parsial dapat diartikan suatu kontribusi komponen terhadap volume sampel dengan volume totalnya. Nah, volume molar parsial dapat berubah-ubah tergantung komposisi campurannya, perubahan gaya molekul yang menyebabkan perubahan, sehingga sifat termodinamikanya bervariasi. Perbedaan dari parsial molar volume dengan parsial molar volume adalah sebagai berikut ini. Nah, volume molar parsial adalah volume perbandingan antara pelarut dan zat terlarut yang ditentukan oleh banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Volume molar parsial merupakan kontribusi volume dari satu komponen dalam sampel terhadap volume total. Volume molar parsial komponen suatu campuran dapat berubah-ubah bergantung pada komposisinya, karena lingkungan setiap jenis molekul berubah-ubah jika komposisinya juga berubah-ubah. Nah, untuk hubungan kelarutan dengan parsial molar volume. Kelarutan adalah jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu sampai membentuk larutan jenuh. Sehingga bila parsial molar volume bertambah, maka semakin besar pula kelarutannya. Kelarutan dapat ditentukan dengan menimbang zat yang ditentukan kelarutannya kemudian dilarutkan. Selisih berat awal dan selisih berat padatan yang tidak larut merupakan kelarutan zat tersebut dalam 100 ml pelarut. Sifat ekstensif dan intensif. Sifat termodinamika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif yaitu jika nilai dari keseluruhan sistem merupakan penjumlahan nilai dari setiap bagian yang menyusun sistem tersebut. Contohnya, dari sifat ekstensif yaitu massa, volume, dan energi. Sifat ekstensif dipengaruhi oleh ukuran sistem dan dapat berubah menurut waktu. Volume spesifik, tekanan, dan temperatur adalah contoh dari sifat intensif. Nilai sifat intensif tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem dan dapat bervariasi di setiap bagian sistem pada waktu yang berbeda-beda. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan antar molekul menentukan wujud zat, yaitu gas, cair, atau padat. Nah, kekuatan gaya antar molekul lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Ikatan kimia dan gaya antar molekul memiliki perbedaan. Ikatan ilmiah merupakan gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan, sedangkan gaya antar molekul merupakan gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, untuk ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion dapat terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berkaitan. Adapun jenis-jenis ikatan kovalen yaitu berdasarkan jumlah pasangan elektron yang berikatan. Ikatan kovalen dibagi menjadi tiga, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Berdasarkan kepolaran ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar, non-polar, dan ikatan logam.
Nah, selanjutnya hukum Raoult. Hukum Raoult menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen dalam campuran sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya, dan untuk tekanan uap totalnya adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk hukum Henry, kebanyakan larutan bersifat tak ideal. Ada yang menyimpang secara positif dan ada yang menyimpang secara negatif dari hukum Raoult. Hukum Henry biasanya dihubungkan dengan gas dalam cairan. Akan tetapi, sebenarnya hukum Henry dapat pula digunakan untuk larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut, bukan gas. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi volume molar parsial. Yang pertama, konsentrasi. Volume molar parsial menunjukkan sedikit peningkatan dengan meningkatnya konsentrasi. Yang kedua, temperatur. Peningkatan suhu di sisi lain ditemukan untuk meningkatkan volume molar parsial dalam media pelarut yang diberikan. Untuk penerapan atau pengaplikasian penentuan volume molar parsial, yakni berfungsi dalam volume molar parsial protein, analisis, dan dekomposisi volume. Perubahan volume pada transisi struktural protein dan perubahan volumenya pada logam yang mengikat suatu protein tersebut. Nah, hal ini dapat diterapkan pada dunia industri. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.